Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita mengenalkan salah satu cara belajar yang memuat tentang komputer, tentang pemahaman teknik komputer dalam rangka menghadapi abad ke-21, di mana kita belajar itu tidak cuma membuka LKS, kemudian mengerjakan LKS, diterangkan, paham, kemudian mengerjakan soal dan sebagainya. Tetapi kita akan dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa di dunia ini membutuhkan sebuah komputer untuk melakukan sesuatu. Tidak cuma komputer ya. Jadi ada namanya pengenalan computation thinking atau CT ya, CT. Nah, kita belajar CT sebentar. Apa itu CT? CT itu adalah penyemaian benih kebudayaan digital. Jadi di era digital sekarang ini, kita semua dituntut untuk bisa mengambil teknologi komputer dalam segala hal. Karena dirasa bahwa teknologi komputer sekarang ini membuat kita itu kerjanya lebih efektif, efisien, dan seterusnya. Kemudian arah kebijakan dan strategi nasional di visi Presiden tahun 2020 sampai 2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, impian Indonesia ke depan itu adalah menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Karena kalau kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, kita masih jauh ya, jauh sekali. Kemudian masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan nilai-nilai etika. Banyak keberagaman di negara kita yang membuat kita itu tidak mempunyai kejelasan arah bagaimana untuk membuat Indonesia itu lebih mengungguli bangsa-bangsa lain. Maka impian kita adalah menjadikan masyarakat Indonesia itu mampu menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan nilai-nilai etika. Indonesia juga menjadi pusat pendidikan teknologi dan peradaban dunia. Lalu masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia Pasifik. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Ini impian Indonesia, akan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, kemudian apa yang harus kita pelajari? Guru dan sekolah merdeka. Jadi, guru dan sekolah merdeka itu adalah bebas untuk berinovasi, belajar mandiri dan kreatif. Kalian diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri kalian, kemampuan kalian, asal tetap pada koridor profil pelajar Pancasila. Jadi berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, Siti salah satunya adalah salah satu program yang ingin mewujudkan semuanya. Jadi ada collaboration, communication, critical thinking, dan kreatif itu melalui komputer supaya lebih efektif dan efisien. Lanjut ya. Nah, kenapa pendidikan di Singapura, Finlandia, dan sebagainya itu lebih unggul? Nah, jawabannya adalah ini. Peringkat PISA rendah, sains kita itu ya, matematika, membaca, dan seterusnya. Kemudian medatory di kurikulum, bahasa Inggris, coding, statistik, psikologi. Nah, itu masih rendah kualitas kita, maka kita kalah dengan mereka. Terlalu banyak PR, anak dibebani dengan tugas-tugas, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika pembelajaran itu menyenangkan, apa yang dilakukan? Kita akan banyak belajar tentang computational thinking. Jadi sebelumnya buruk muka pendidikan Indonesia ini adalah kemampuan membaca kita itu ya di tahun 2015 397, 2018 371, kita peringkat ke-74 dari 79 negara, jadi sangat buruk sekali, ada di belakang.
Kemampuan matematika kita di tahun 2015 386, di 2018 379. Jadi peringkat ke-73 dari 79 negara. Wow, terlalu ini ya. Muri dewe. Jadi kemampuan kinerja sains kita di 2015 peringkat 403, di 2018 396, peringkat ke-71 dari 79 negara. Masih peringkat bawah-bawah gitu ya. Kita jadi masih belum bisa mengungguli mereka. Nah, ini di tahun 2012 kurikulum nasional Inggris memperkenalkan ilmu komputer. Di Singapura sebagian dari inisiatif Smart Nasional ini ya, pengembangan di sana sudah dikembangkan computational thinking sebagai kemampuan nasional. Bentar. Bentar. Sekarang kita masuk di HOTS ya. Ini sudah selesai, kita selesaikan dulu sidang rekodnya, nanti saya masuk ke berikutnya.